Oke, halo teman-teman, selamat bergabung kembali di live kita hari ini. Sesuai dengan pemberitahuan kemarin ya, kita hari ini masih akan live bareng Bapak Kepala Sekolah dari unit SMK Raksana 1, yaitu Bapak Riki Gultom. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman di sini boleh bantu tap-tap layar dan juga bantu share live ya, biar nanti di live ini kita bisa seru-seruan bareng membahas mengenai SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Raksana dan juga ngobrol-ngobrol santai bareng Kepala Sekolah SMK Raksana 1 yaitu Bapak Riki Fernando Gultom. Jadi bagi teman-teman di sini semisal ada calon siswa-siswi atau kakak-kakak alumni yang sudah join, boleh banget ya dibantu share live-nya, dibantu tap-tap layar juga ya. Biar nanti teman-teman yang lain juga boleh bergabung dan boleh bergabung sama kita untuk ngobrol-ngobrol santai dan juga sharing-sharing ya. Mungkin di sini ada nggak kakak-kakak alumni boleh absen dong di kolom komentar? Atau teman-teman yang sudah daftar ke Raksana tahun ini, boleh dong komen di kolom komentar biar Mimin tahu juga nih siapa-siapa aja orangnya. Oke, oke teman-teman. Sebelum kita ini ya, sebelum dan menunggu Pak Ricky Gultom untuk join live kita, mungkin di sini Mimin mau sampaikan kembali ya, untuk pendaftaran SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Aksana kita masih membuka pendaftaran. Kita sudah memasuki bulan Juli ya, bulan baru yaitu kita akan membuka gelombang kedua. Jadi gelombang kedua sudah dibuka di bulan ini. Per tanggal 1 hari ini dimulai gelombang kedua. Nah, apa saja sih Min yang akan didapatkan untuk di gelombang kedua ini? Nah, teman-teman atau calon siswa-siswi atau bapak ibu yang ingin mendaftarkan anaknya ke Yayasan Pendidikan Raksana, nanti akan dapat promo yaitu berupa uang gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Dan begitu juga nanti dapat gratis uang buku, paket, kemudian juga mendapatkan baju batik, celana atau rok, topi dan dasi, kemudian juga dapat atribut sekolah secara gratis satu-satu masing-masing satu dari Yayasan Pendidikan Raksana diberikan secara gratis. Halo Pak Agus, pagi. Oke teman-teman di sini Pak Riki sudah join bersama kita. Mungkin Pak Riki boleh komen biar saya tahu Pak kalau Pak Riki sudah join. Oh ya sudah join Pak Riki Gultom. Oke teman-teman, jadi Mimin ingatkan sebelum kita ngobrol santai bareng Kepsek SMK Raksana 2 Bapak Riki Gultom, Mimin mengingatkan kembali untuk pendaftaran SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Raksana kita masih membuka khususnya per tanggal hari ini awal bulan ini kita sudah memasuki gelombang kedua pendaftaran SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Raksana. Nanti benefit yang akan kalian dapatkan kalau mendaftar di bulan ini, di bulan Juli khususnya ya di gelombang kedua, kalian akan dapat gratis uang pendaftaran, uang pembangunan, uang buku paket, kemudian juga nanti mendapatkan satu masing-masing gratis pakaian baju batik, celana atau rok, kemudian topi dan dasi, kemudian atribut sekolah masing-masing diberikan gratis ya, satu-satu diberikan gratis oleh Yayasan Pendidikan Aksana kalau semisal kalian mendaftar di bulan ini teman-teman, begitu. Oke, sebelum kita mulai teman-teman di sini ada nggak yang mau disampaikan sebelum kita ngobrol santai bareng Bapak Riki? Kakak-kakak alumni jangan lupa dong untuk di ini ya dibantu share live-nya, dibantu juga tap-tap layar, dibantu juga untuk follow akun kita ada TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube. Nanti biar informasi mengenai Yayasan Pendidikan Raksana kakak-kakak alumni tidak ketinggalan ya. Begitu juga untuk calon siswa-siswi Raksana tahun ini, jangan lupa ya di-follow biar nanti nggak ketinggalan promo-promo menarik. Kemudian juga kegiatan pertandingan dan sebagainya mengenai Yayasan Pendidikan Raksana. Oke, mungkin langsung saja ya Mimin undang untuk Bapak Riki Gultom untuk bergabung dengan kita. Oke teman-teman yang lain jangan lupa ya bantu share live-nya, bantu juga tap-tap layar biar nanti kita seru-seruan bareng Capsek SMK Raksana 2 Bapak Riki Gultom. Oke mungkin Bapak Riki Gultom boleh ini Pak untuk menghidupkan kamera Pak. Oke,
Pak Riki mungkin boleh ini Pak, on cam Pak. Nggak bisa lah, Mas. Coba keluarkan dulu apa yang ulang, Mas. Oke, sebentar ya teman-teman. Masih ada kendala teman ya. Jadi teman-teman di sini sembari menunggu ya dari Bapak Riki terhubung dengan kita lagi. Jadi diingatkan ya untuk pendaftaran kita masih membuka untuk di gelombang kedua sampai di akhir bulan 7 nanti atau di akhir bulan ini. Kita masih buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi bagi kalian masih ada kesempatannya untuk mendaftar ke Yayasan Pendidikan Laksana. Baik itu SMP, SMA, SMK Laksana 1 dan SMK Laksana 2. Kita masih membuka pendaftaran untuk di bulan ini. Ingat ya teman-teman, di bulan ini kita masih membuka pendaftaran teman-teman. Oke, Bapak Riki udah bisa saya undang kembali Pak. Oke, kita undang kembali ya. Halo Pak. Halo, udah masuk, Mas. Udah Pak, suara Bapak udah masuk, cuman kamera belum hidup Pak. Oh, ntar ya, Mas. Kameranya memang Kayak gitu ya teman-teman, sembari kita menunggu Pak Riki terhubung dengan kameranya. Tadi teman-teman di sini diingatkan kembali ya untuk pendaftaran kita masih buka di bulan ini gelombang kedua. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi bagi teman-teman di sini masih ada kesempatan untuk mendaftar ke Yayasan Pendidikan Laksana teman-teman. Oke. Ya teman-teman, diingatkan kembali untuk pendaftaran kita masih buka pendaftaran sampai di akhir bulan ini. Jadi bagi kalian yang mendaftar di bulan ini langsung datang aja ke Yayasan Pendidikan Laksana. Alamat kita di Jalan Gajah Mada ya, di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Jadi bagi kalian mau mendaftar, langsung datang aja ke Yayasan Pendidikan Laksana atau langsung boleh ini ya catat nomor handphone kita atau nomor WhatsApp kita atau boleh scan barcode yang ada di bawah. Nanti di situ akan kalian diarahkan ke kontak kita maupun media sosial kita yang lainnya untuk bisa bertanya langsung, bisa japri atau boleh telepon gitu, teman-teman. Halo Pak Riki, udah bisa Pak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk ntar ya, Mas. Oke Pak. Jadi gitu ya teman-teman, untuk kalian yang ini ya belum dapat mau sekolah di mana, mau SMP, SMA, SMK 1 atau ke SMK 2, boleh banget langsung daftar ke Yayasan Pendidikan Laksana. Gendak kita masih buka ya, masih buka. Yang kemarin itu kita per tanggal 30 kemarin itu hanya gelombang satu saja yang sudah habis atau sudah tutup. Untuk gelombang keduanya kita masih buka ya, baru buka per tanggal hari ini sampai nanti di akhir bulan Juli. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar, langsung datang aja hari ini. Kita masih buka sampai jam 3.30 sore nanti. Jadi bagi kalian yang mau mendaftar, langsung saja bawa berkas. Begitu juga bawa uang untuk biaya SPP dan uang baju olahraganya ya. Jadi untuk di gelombang kedua ini memang berbeda ya dengan gelombang satu. Kemarin kan kita gelombang satu kita memberikan gratis SPP 1 bulan, begitu juga uang pendaftaran dan uang pembangunan. Namun untuk di gelombang kedua ini teman-teman hanya mendapatkan uang pendaftaran gratis dan uang pembangunan saja. Jadi untuk SPP 1 bulan gratisannya tidak berlaku lagi ya untuk di gelombang ini teman-teman.
Jadi untuk di gelombang kedua ini tidak berlaku lagi gratis SPP 1 bulannya. Jadi yang perlu kalian bawa nantinya, kalian membawa berkas pendaftaran, kemudian juga membawa biaya SPP 1 bulan, kemudian juga membawa uang baju olahraga. Untuk SPP-nya kan masing-masing sekolah berbeda ya teman-teman. SMP 335, kemudian SMA 370, SMK 1 405, SMK 2 385 gitu teman-teman. Kemudian juga uang baju olahraga 160 sampai 175 ribu. Tergantung ukuran, kemudian juga lengan panjang atau lengan pendek gitu teman-teman. Oke, Bapak Riki udah bisa saya undang kembali, Pak. Kayak gitu ya teman-teman, jangan lupa langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana yang ada alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Jadi kalian bisa langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana untuk mendaftarkan diri kalian, atau mungkin Bapak Ibu, kakak abang semua bisa mendaftarkan anak adiknya untuk bersekolah ke Yayasan Pendidikan Raksana gitu. Jangan lupa kita masih buka pendaftaran. Kita masih buka pendaftaran dari pukul 8 pagi sampai 3.30 sore setiap hari Senin sampai Sabtu. Gitu teman-teman. Kakak-kakak alumni ada yang join di sini nggak? Mimin mau tahu nih siapa yang alumni, boleh dong komen di kolom komentar nanti Mimin biar tahu ya. Oh ternyata kakak-kakak alumni masih ada yang join. Seperti kemarin ya, banyak banget kakak-kakak alumni, ada yang alumni 98, 2011, 2016, 2024, bahkan yang terbaru ada yang kakak-kakak alumni 2006. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah bergabung dengan Bapak Riki Gultom. Jadi di sini kita akan tanya-tanya ya seputar SPMB khususnya di unit SMK Raksana 2. Jadi terlebih dahulu saya undang untuk Bapak Riki untuk perkenalan dulu Pak terkait Bapak posisinya dan kemudian terkait unit SMK Raksana 2. Oke, terima kasih Pak Amos selaku host ya. Gimana apa ucapkan kalau sama penonton ya, penonton TikTok? Nama penggemar atau apa ya? Adik-adik bisa Oh gitu aja ya. Baik, selamat pagi para penonton atau adik-adik atau alumni, Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton live TikTok Yayasan Pendidikan Raksana. Jadi perkenalkan, saya Riki Gultom sebagai Kepala SMK Raksana 2 Medan. Nah, mungkin alumni di SMK Raksana 2 yang tamat di tahun 2013 ya, kemungkinan besar mengenal saya. Nah, kira-kira itu Pak Amos, perkenalan singkat, nanti kita sharing atau cerita-cerita lebih lanjut mengenai SMK Raksana 2 ya. Baik Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak kita masuki pertanyaan pertama nih. Menurut Oh, Bapak, langsung pertanyaan pertama ini ya. iya Pak, Oh boleh. iya. Oke, silakan Mas. Oke Pak, menurut Bapak mengapa sih calon siswa-siswi baru layak memilih atau mempertimbangkan SMK Raksana 2 sebagai opsi pilihan untuk melanjutkan sekolah ya, khususnya di jenjang SMK Pak? Bagaimana menurut Bapak? Pertanyaan pertama udah sulit ya. Gimana nanti pertanyaan berikutnya? Nah, jadi gimana sih kalau pertanyaannya tadi dibilang apa dasarnya kenapa harus mempertimbangkan atau memilih SMK Raksana 2 kan untuk tempat bersekolah dan menuntut ilmu. Nah, kalau pendapat dari saya, SMK Raksana 2 ini kan ada 5 jurusan yang dimana menurut hemat saya kelima jurusan ini luar biasa
Udah. Oke, sorry teman-teman tadi ada kendala tiba-tiba terputus ya teman-teman. Sorry banget. Oke, Pak Riki. Ingat. Ngomong-ngomong Mas, lihat berapa yang udah nonton dari atas itu ya, sebelah kanan itu ya? Iya, sebelah kanan Pak. Masih berapa itu Mas? 8 orang udah nonton. Wih, masih 8 orang. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Lanjut aja Pak. Nah, kita ulangi ya. Tadi pertanyaannya, kenapa harus masuk SMK Raksana 2? Apa pertimbangannya, kan begitu kira-kira kan? Nah, jadi SMK Raksana 2 ini kan ada 5 jurusan. Saya jelaskan dulu sedikit ya Mas, nggak apa-apa ya. Nah, kelima jurusan ini akuntansi, perkantoran, DKV, perhotelan, sama RPL. Nah, yang kelima ini kenapa harus atau mempertimbangkan SMK Raksana 2? Karena di 5 jurusan ini peluang kerja itu besar. Nah, dalam artian kenapa besar? Nah, contoh misalnya di RPL dan DKV. Nah, kita tahu bahwasanya zaman atau era sekarang ini kan era digitalisasi, lalu era industri kreatif. Nah, yang dua ini sangat berpeluang untuk ke era digital dan industri kreatif. Nah, RPL peluang kerjanya di era digital sangat luas. Desain komunikasi visual peluang kerjanya untuk di industri kreatif sangat luas. Nah, itu dua jurusan itu kan. Lalu perhotelan, kalau di perhotelan lebih luas lagi karena peluang kerjanya langsung go global kan, atau go internasional pun bisa, misalnya di perhotelan, di hotel, di resort, di kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, saya menjelaskan peluang kerja dulu secara umum ya Pak Amos ya. Lalu kalau misalnya di akuntansi dan perkantoran, nah setiap perusahaan dan lain sebagainya pasti memerlukan tenaga administrasi atau bagian keuangan, resepsionis dan lain-lain. Maka yang 5 ini sebenarnya di era zaman sekarang ini punya peluang yang sangat besar untuk bekerja setelah tamat, begitu juga dengan kuliah. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Amos tadi, kenapa harus mempertimbangkan SMK Raksana 2? Karena memang jurusannya menurut saya itu sangat baik dalam peluang kerja maupun untuk lanjut kuliah. Nah, begitu juga dengan wirausaha juga bisa. Nah, kira-kira jawabannya begitu Pak Amos. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi di bawah ada yang komen, Pak di Raksana ada MBG. Oh, kita baca juga komen-komennya, Mas, biar bisa langsung kita jawab ya. Iya Pak, biar terlihat santai aja Pak. Pak, di Raksana ada MBG Kak. Nah, jadi jujur kalau untuk tahun ajaran kemarin kita masih proses untuk pengajuan ke SPPG-nya ya untuk mendapatkan MBG. Mohon doanya lah, mudah-mudahan tahun ajaran ini MBG-nya sudah mulai gitu. Sean itu ya Mas yang nanya ya. Gitu ya Sean ya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah ada MBG-nya gitu. Oke Pak, jadi kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kan Bapak sudah membahas ya tentang jurusan-jurusan apa saja yang ada secara di singkat. Raksana 2. Ada 5 jurusan teman-teman, ada akuntansi, manajemen perkantoran, perhotelan, kemudian juga ada RPL dan DKV. Nah, bagaimana Pak budaya belajar di SMK Raksana 1 Pak? Apakah dan di sini adik-adik kan mereka penasaran ya bagaimana budaya belajar di sana, bagaimana guru-gurunya, bagaimana suasananya gitu Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat Pak. Oke.
Terima kasih atas pertanyaannya yang juga pertanyaan rumit ya. Memang Pak Amos ini jago kali buat pertanyaan susah, yang susah untuk dijawab. Nah, kalau cerita tentang budaya, sebelum kita masuk kepada budaya kan, diawali dari sebuah kebiasaan, yang dimana kebiasaan itu kita lakukan secara terus-menerus, mungkin bisa jadi budaya. Nah, jadi kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus dalam artian setiap pagi sampai dengan pulang sekolah. Nah, kebiasaan disiplin. Nah, dalam artian hal yang paling sederhana, mulai dari masuk gerbang sekolah. Nah, kita sudah melihat dari cara berpakaian, berpenampilan, sampai membawa air minum, itu disambut dan dilihat diperhatikan oleh guru-guru. Lalu menuju ke kelas, masuk kita jam 7.15, selalu guru-guru memperhatikan keadaan kelasnya, lalu absensi siswa dan lain sebagainya seperti biasa. Lalu berikut ya proses belajar mengajar sama seperti pada umumnya. Nah, tapi yang mau kita sampaikan ketepatan ini Pak Amos, guru-guru kita ini kebanyakan juga guru-guru yang masih muda, fresh graduate kan. Nah, jadi uh, mungkin cara-cara dia mengajar juga sedikit kekinian. Bukan berarti guru-guru tua itu nggak mampu. Jadi maksud saya di sini ya masih energik gitu ya. Jadi antara siswa dengan guru itu hubungan emosionalnya dekat. Nah, jadi untuk proses belajar mengajar, saya rasa cukup cukup baik antara si siswa dengan si gurunya. Nah, menyangkut dengan sarana prasarana, kebiasaan guru mengajar juga dengan menggunakan sekarang kebanyakan dengan teknologi. Kita punya juga ruangan-ruangan praktek yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan mulai dari awal masuk sampai di dalam kelas, proses belajar mengajar, pulang sekolah, sampai dengan di luar dari sekolah, kebiasaan itu kita lakukan memperhatikan siswa, lalu menanya kabar, karena kita juga punya WhatsApp grup siswa, WhatsApp grup orang tua, jadi komunikasi bukan hanya ada di dalam kelas, di luar kelas juga tetap kita komunikasi. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan itu menjadi sebuah budaya, budaya kerja yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana, secara khusus mungkin di SMK Raksana 2. Nah, itu budaya yang nyaman ya, yang idealnya di dalam proses belajar mengajar. Kalau hukuman atau sanksi mungkin ya pastilah ada, tapi nggak kayak mungkin dulu gitu kan. Kalau ada alumni cerita-cerita, mungkin ada dulu ya dijewer ya, tapi sekarang tidak seperti itu lagi karena zaman, tuntutan dan lain sebagainya sudah berubah, maka hubungan emosional antara guru dengan siswa semakin baik. Nah, saya rasa itu Mos. Ini ada Mos Umu Fatih. Iya Pak, ada pertanyaan tadi. Pak Riki masih ingatkah sama saya? Waduh, kalau aku bilang nggak ingat nanti aku sombong. Kalau aku bilang ingat kayaknya ingat lah ya. Alumni tahun berapa ya? Tapi nanti ya kita cek lagi ya. Ingat kayaknya ingat. Oh, si Anindya. Ya kenal lah. OTKP perkantoran ya. Si kenal lah, kenal. Bisa sambil cerita-cerita, Mos. Bisa Pak, aman. Bisa ya? Di mana Nindya sekarang? Di Medan kah? Pak, ada pertanyaan juga terkait bawa handphone Pak. Oh iya. Bapak kesayangan saya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Ini siapa ya? Mengenai HP ya. Nah, kalau di SMK Raksana 2, HP itu sudah gini ya.
yang dulu saya itu kebutuhan tersier ya atau barang mewah. Nah, saat ini kulihat HP itu menjadi hampir kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita nggak mampu melarang sepenuhnya penggunaan HP, atau boleh, pada dasarnya boleh bawa HP ke sekolah karena pasti banyak hal-hal yang penting juga dari HP kan, misalnya mau lihat tugas dan lain sebagainya, mau mesan ojek online. Nah, tapi dengan catatan jika jika tidak diperintahkan oleh guru untuk memegang HP di dalam kelas, itu nggak boleh. Nah, kalau misalnya ketahuan, kemungkinan besar guru juga memberikan sanksi. Tapi pada dasarnya ya boleh bawa HP ke sekolah. Nah, tapi ada aturan mainnya. Begitu kira-kira ya. Saya Dimas. Kau itu Mas? Oh, alumni 2024 anak Ulmet. Oh, kenal aku Mas. Di mana sekarang Mas? Oh, Dimas. Oh, Ibu Ringo. Di mana Dimas sekarang? Si Dimas ini SMP pun dari sini ya ini. Iya, SMP, SMA, aduh kecil kali dulu sini, masih sekarang udah besar deh ya. Udah dewasa. Kuliah di UMSU. Oke. Oke Pak, boleh terus Pak, nanti Silakan. sekalian menunggu juga beberapa komen nanti sekaligus kita jawab ya teman-teman. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya Pak, tadi kan sudah terkait kita membahas tentang jurusan, kemudian juga dan suasana budaya, baik itu gurunya, ada yang guru muda, ada yang fresh graduate, cara pengajarannya, teman-teman bisa di sini sudah ngerti ya. Kemudian Pak, bagaimana fasilitas yang ada di SMK Raksana 2? Kan itu tadi ada 5 jurusan Pak. Ada jurusan akuntansi, perhotelan, dan sebagainya. Nah, bagaimana di SMK Raksana 2? Apakah fasilitasnya cukup mendukung dan cukup lengkap Pak? Jadi mengenai fasilitas atau sarana prasarana ya, karena memang kita tahu kalau SMK ini kan lebih kepada praktek ya. Nah, bisa dibilang praktek itu jauh lebih besar, 60% praktek, mungkin 40% teori, dan juga ada langsung praktek kerja lapangan kan. Nah, jadi untuk itu secara umum ya apa yang sudah menjadi aturan main SMK itu kita lakukan, yaitu praktek. Nah, mengenai sarana prasarana kita mau bahas satu-satu mungkin boleh ya, tapi boleh Pak, boleh Pak. Secara detail, takutnya bosan yang dengar. Nah, kalau untuk perhotelan kita sudah punya tiga ruangan praktek. Yang pertama untuk kitchen ya, untuk table mannernya juga ada, lalu kamar hotelnya ada, ruangan laundry juga ada. Nah, jadi saya rasa cukup lengkap ya kalau perhotelan. Kalau misalnya pendengar mau lihat lebih lanjut, mungkin Amos pernah masuk cek ruangan-ruangan praktek live? Pernah Pak, kemarin kita lihat ruang perhotelan dan juga beberapa ruang praktik seperti ini Pak, ruang media. Multimedia DKV ya, oke. Jadi kalau perhotelan kita sudah punya 3 ruangan. Saya rasa cukup ideal untuk praktek. Nah, kalau akuntansi ya sederhana ya, standar kita punya ruangan lab komputer akuntansi untuk secara digitalisasi menghitung laporan keuangan. Nah, OTKP juga begitu. Kita juga punya lab ruangan OTKP sama meja sekretaris. Sederhananya begitu ya. Nah, lalu kalau DKV sama RVL, kita juga punya laboratorium atau ruangan lab yang memang sudah ada standar komputernya ya, ada standarnya, dan pakai AC ya semuanya, semua ruangan lab kita pakai AC. Lalu saya rasa itu, nah jadi secara umum semuanya memang sudah dilengkapi sarana prasarana untuk menunjang praktek sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, tapi untuk ajaran
baru ini kita tetap revitalisasi lah, perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk ruangan praktek ya, jadi misalnya kalau ada komputer yang memang sudah butuh di-upgrade, ya kita upgrade, kira-kira begitu. Jadi setiap ajaran baru ada hal-hal yang sudah diapokir atau yang rusak gitu, kita perbaiki. Nah, sederhananya begitu untuk ruangan praktek atau sarana prasarana. Begitu kira-kira, Mas. Oke Pak, terima Saya kasih Pak. Andreas, Pak, alumni SMP, SMK, alumni SMP, SMK Andreas. Oh, Oke. si Andreas. Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang fasilitas dan sebagainya. Bagaimana dengan kualitas akreditasinya, Pak? Karena teman-teman di sini banyak banget atau beberapa komen kemarin banyak banget yang meragukan akreditasi yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana, khususnya di SMK Raksana 2. Oh Mungkin iya. bisa Bapak jelaskan secara singkat akreditasi kita bagaimana, Pak? Kalau akreditasinya kita A, ya unggul ya bisa dibilang, amat baik. Nah, dan itu tahun kalau nggak salah saya tahun 2023 atau 2024 ya kalau nggak salah ya, kita sudah A, dan memang dari dulu akreditasi SMK Raksana 2 ini dan mungkin yang unit-unit yang lain ya itu A semua. Nah, kalau misalnya boleh lebih jelas, coba datang ke Yayasan Pendidikan Raksana, ada pamfletnya di depan itu ya Mas ya, Ada Pak, di ada Pak. pagar depan. Jadi semua unit memang akreditasi A dari dulu itu. Nah, akreditasinya akreditasi A amat baik. Nah, begitu kira-kira Mas. Jadi nggak usah ragu. Nah, boleh langsung dilihat ke sekolah pun bisa. Saya alumni 2007 SMP SMA zaman kepala sekolah Pak S. Manik. Oh, jauh kali masih abangan saya itu Mas. Iya Pak, kemarin juga ada beberapa alumni tahun 98, tahun Salam kenal. 2001. Banyak banget Pak. Saya alumni SMA 2010. Saya tamat enggak ya, saya 2003. Alumni 2010. Oke Pak, pertanyaan Oke. berikutnya Pak, selagi kita menunggu komen-komen baru di kolom komentar. Nah, bagaimana Pak cara sekolah khususnya di SMK Raksana 2 untuk mengembangkan minat dan bakat daripada siswa-siswi kita? Selain kita kan banyak ekskul Pak, ada 8 ekskul di Yayasan Pendidikan Raksana, semua bisa diikuti SMP, siswa-siswi SMA, SMK 1 dan SMK 2. Bagaimana cara SMK Raksana 2 khususnya untuk mengembangkan minat dan bakat daripada siswa-siswi kita Pak? Nah, jadi untuk mengembangkan minat dan bakat kan kita lihat dulu atau kita petakan dulu kan. Ada di bidang akademik, ada di bidang non akademik. Nah, kalau misalnya di bidang non akademik dulu ya, kita punya wadah cukup banyak. Tapi pada dasarnya kan untuk menampung seluruh talenta yang diberikan oleh Tuhan, jujur mungkin sekolah, ya aku rasa semua sekolah ya nggak mampu menampung seluruh talenta untuk dikembangkan. Nah, tapi Raksana ini luar biasanya cukup banyak di bidang non akademik. Nah, saya boleh kasih contohnya ya. Mulai dari pecinta alam, lalu patroli keamanan sekolah, paskibra, futsal, basket, marching band. Lalu untuk di bidang keagamaan kita punya ROIS, rohani Islam ya, atau juga yang agama Kristen, baik itu Hindu juga. Nah, jadi menurut saya sudah cukup banyak wadah yang diberikan untuk menampung bakat anak-anak di bidang akademik. Nah, jadi walaupun demikian, contoh misalnya anak-anak ini jago main karate karena mungkin dia latihan di luar. Nah, tapi ketika misalnya dia mau tanding, karena pernah kejadian mau sampai tingkat nasional kalau nggak salah saya. Nah, sekolah pada dasarnya itu mendukung gitu. Mendukung setiap bakat
yang dikeluarkan atau yang dipunya anak-anak, sekolah pada dasarnya mendukung kegiatan itu, bakat itu. Nah, di samping memang ada yang secara langsung di dilatih atau dibimbing sekolah tersebut ya. Nah, kalau di bidang akademik SMK Raksana 2, jadi kita selalu memberikan apa Mos namanya. Kalau misalnya ada event atau ada pertandingan, kita selalu mengikuti. Nah, jadi sebelum mengikuti pertandingan, kita memang sudah persiapkan anak-anaknya, kita panggil, kita latih. Dan itu yang dilatih oleh guru kita sendiri dan tidak dipungut biaya. Misalnya ada perlombaan making bed perhotelan. Nah, jadi guru perhotelannya atau ketua jurusannya jauh belum mulai pertandingan itu memang sudah dilatih. Begitu juga dengan semua jurusan. Nah, jadi pada prinsipnya memang anak-anak itu kita tampung, lalu kita kembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemauannya. Jadi secara garis besar itu, kalaupun di luar itu anak-anak mau terlibat untuk mengikuti kegiatan yang memang dia punya bakat atau minat tersebut, maka sekali lagi tetapnya kita dukung. Tapi adalah pemberitahuan. Misalnya dia mengikuti pertandingan atau kompetisi bernyanyi, nah tetap kita dukung. Misalnya dia mengikuti kompetisi stand up komedi, nah tetap kita dukung. Karena pernah satu kali Mos, itu alumni siapa itu ya Mos? Si Karbol kalau misalnya apanya ya. Nah, dulu pun dia sebelum jadi apa namanya kalau misalnya kayak dia itu YouTuber ya. Ya, itu YouTuber, Pak. Dia dulu SMA kan di sini si Karbol itu kan. Enggak tahu lupa nama aslinya Sonu ya, Sonu. Iya. Nah, jadi ingat saya kelas 3 SMA dia mengikuti juga kompetisi salah satu stand up komedi di acara stasiun TV nasional itu. Nah, jadi dia izin dan kita mendukung itu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang nggak mampu atau belum mampu kita tampung, tapi tetapnya kita dukung bakat dan minat anak. Gitulah kira-kira Pak Amos. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Di sini tadi ada beberapa komen Pak, mungkin boleh kita lihat dulu. Halo Pak, ada tadi dari Putri, guru idola saya ini Pak. Kemudian non akademiknya bagus ya, bagus. Ada beberapa ekskul tadi yang sudah dijelaskan Bapak Riki ya, selaku kepala sekolah kita SMK Raksana 2 sudah dijelaskan. Non akademiknya ada banyak banget ya ekskul perlombaan-perlombaan yang sudah kita laksanakan. Kemudian juga ada tadi komen Pak. Oh iya, tadi dari Putri yang terakhir Pak. Untuk membilangkan halo Pak katanya Pak. Mungkin Bapak di sini bisa ini Pak, bisa menyapa Putri. Putri. Halo Putri. Oke. Ada beberapa juga di sini kakak-kakak alumni yang sama satu sama lain. Rando Boy. Guru. Namanya apa ya, Mos? Nama-nama keren, Rando Boy. Halo Rando. Yang mana ya orangnya ya Rando ya? Teman-teman boleh di kolom komentar selagi bersama kita Bapak Riki selaku Kepala Sekolah SMK Raksana 2 boleh banget. Kalian komen di kolom komentar, kalian sapa-sapa boleh banget ya. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Aisyah Ismi. Sehat-sehat. Aisyah alumni tahun berapa ya? SMK Raksana 2 kah? Meli Kiki, enggak di Medan, aku udah di Kisaran ikut suami. Oh gini ya main live ya Mos. Sambil baca-baca sambil apa ya. Bersekalian ini Pak. Ini baru perdana ini saya. Iya perdana, kita perdana Pak. Semoga nanti setelah ini ada kita lanjutan, nanti ada podcast mini atau ini live Pak. Nanti kalau misalnya bisa podcast juga lah Mos, sekali-sekali Mos. Bisa ya podcast ya? Di mana lebih enak ya? Podcast kan
lebih enak sebenarnya live kayak gini, Pak. live gini ya, Iya, live streaming daripada gitu. podcast gitu ya. Karena ini lebih interaktif, Pak. Bisa kita Oh baca iya iya komen, iya. bisa Kalau kita lihat podcast siapa hanya aja. kita berdua yang cerita Heeh. ya. Kalau Kalau podcast ini itu mereka kan, juga bisa ya. iya Pak. Kalau podcast itu kan rata-rata yang sudah rekaman, Pak. Oh. Jadi nggak bisa fleksibel, Pak. Saya alumni Laksana, Pak. Siswa Bapak dulu. Tahun berapa nih Kak Isya? Masa nggak ingat Pak katanya Pak? Iya, itulah kelebihanku, pelupa. Sebenarnya kalau lihat wajahnya pasti ingat lah. Nah, Putri, halo Pak, kayak nggak asing. Oke Pak, selagi menunggu komen selanjutnya Pak. Nah, tadi kan kita sudah membahas esko Pak. Nah, banyak banget pertanyaan di sini. Kalau Mas Uraksana bayar ini lagi nggak? Bayar itu lagi nggak? Bayar baju, bayar biaya praktik, bayar uang baju dan segalanya lagi nggak Pak? Kemudian juga ada beberapa pertanyaan kayak kalau ngikutin ekskul pertandingan di Raksana bayar lagi nggak Pak? Kalau Bapak bisa menjelaskan mungkin bisa Bapak jelaskan Pak. Oke, ini pertanyaan bagus ini. Jadi pada dasarnya di Yayasan Pendidikan Raksana ini secara keseluruhan lah ya, kita nggak bicara SMK Raksana 2. Nah, pada dasarnya tidak ada pengutipan biaya selain dari uang SPP. Nah, di dalam uang sekolah itu sudah termasuklah itu uang PKL, lalu uang praktek, lalu uang hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan, contoh 17 Agustus, Natal, Isra Mi'raj, Depawali, dan lain sebagainya. Lalu termasuk kegiatan ekstrakurikuler, misalnya saya nih hobi main futsal, masuklah klub futsal di Yayasan Pendidikan Raksana, ya gratis. Tapi kalau misalnya kamu beli baju, beli sepatumu ya bayarlah, beli sendiri gitu kira-kira. Nah, lalu misalnya mau tanding nih, Nah, pada dasarnya yang disetujui yayasan itu dibiayai yayasan, itu gratis. Kecuali yayasan mempertimbangkan karena mau ujian, nanti dulu lah ya tandingnya ya. Tapi ada sebagian kecil ini, aku mau tanding, aku kali nih gitu kan, suka. Nah, yuk biaya sendiri, ya kurasa ya boleh jadi aja, silahkan. Tapi nggak dibiayai yayasan, ya bayar sendiri. Nah, tapi selagi masih dalam naungan yayasan, nah semuanya gratis. Nah, kalaupun ada hal-hal, misalnya, bayar, dikutip biaya, contoh, kita beli baju praktek, nah dalam nyicil gitu kan, baju praktek SMK, nah itu dibayar. Nah, bukan gratis ya, baju prakteknya dibayar, yang gratis nanti baju batik. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan ending itu yang tentang PPDB ya. Nah, tetap ada surat resmi dari sekolah. Nah, karena khawatirnya ketika tidak keluar surat resmi atau pemberitahuan ke sekolah, nah biayanya nanti orang tua kurang tahu dan lain sebagainya, hal-hal yang kemungkinan besar menjadi ada faktor dalam tanda petik nipu gitu ya, nipu ke mamanya atau ke bapaknya, maka tetap dikeluarkan surat resmi ketika ada pungutan biaya. Tapi secara keseluruhan, sepengetahuan saya, tidak ada lagi pengutipan biaya untuk biaya ekskul, pertandingan, hari besar nasional, hari besar keagamaan, biaya praktek, biaya PKL, biaya ujian kompetensi, dan lain sebagainya lah. Nah, jadi udah include di uang sekolah. Ya, cukup membantu lah kalau menurutku. Nah, saya pun dulu sekolah Mas, banyaknya biaya-biaya selain dari uang sekolah. Biaya inilah, biaya OSIS saja dulu aku bayar. Iya, bayar Pak. Uang OSIS namanya. Uang OSIS dulu aku bayar, juga uang komputer. Pernah aku bayar sempat sekolah uang pramuka. Nah, kalau ini nggak ada, uang OSIS nggak ada, uang pramuka nggak ada pembayaran, uang komputer pun nggak ada. Nah, saya rasa cukup membantu. Begitu kira-kira ya. Oke Pak, berarti cukup jelas ya teman-teman bahwasanya untuk kalian nanti bersekolah atau mendaftar ke SMK Raksana 2 atau
ke SMP, SMA, SMK Raksana 1 itu tidak ada biaya atau pungutan-pungutan lainnya, karena di SPP itu setiap bulannya sudah include atau sudah termasuk biaya OSIS, praktik, PKL, dan sebagainya. Jadi teman-teman gak usah ragu ya, langsung daftar aja langsung ke Yayasan Pendidikan Raksana, langsung daftar ke SMK Raksana 2 ya teman-teman, karena untuk biaya-biaya lainnya kalian gak usah takut, karena SPP itu sudah include semua biaya keperluan kalian nanti ketika kalian sudah mendaftar atau sudah belajar di Yayasan Pendidikan Raksana. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih untuk alur pendaftaran dan apakah masih ada promo-promo untuk di bulan ini untuk calon siswa-siswi baru Yayasan Pendidikan Raksana Pak? Oh, kalau untuk pendaftaran, nah ini udah masuk gelombang kedua sebenarnya. Nah, gelombang 1 kemarin itu masih banyak yang kalau dibilang promo ya. Nah, jadi kita cerita gelombang kedua aja lah ya. Iya Pak, Gitu betul Pak. ya. Kalau gelombang 1 kemarin masih gratis lagi uang SPP 1 bulan. Nah, kalau gelombang kedua bedanya kalau misalnya para pendengar ini sudah lihat brosur, nah gelombang kedua bedanya ini tidak lagi gratis untuk uang SPP. Nah, tapi tetap gratis uang pendaftaran, gratis uang pembangunan. Nah, jadi untuk hal-hal yang lain juga sekolah atau Yayasan Pendidikan Raksana memberikan cukup banyak bantuan ya untuk memudahkan calon siswa lebih mudah untuk bersekolah. Nah, mungkin salah satu contoh misalnya kita kasih gratis baju atau satu setel baju batik. Nah, nanti si calon siswa hanya cukup membeli baju pramuka sama baju baju putih ya. Nah, sama satu setel gitu kira-kira. Nah, lalu yang berikut kita kasih seluruh atribut sekolah gitu, mulai dari topi, simbol, tapi bed nama kamu tempat sendiri. Nah, lalu yang berikut jalur prestasi juga kita hargai seperti beasiswa, lalu misalnya adiknya juga bersekolah atau ada saudara kandung kita hargai 10% pengurangan uang SPP. Nah, peringkat 1 sampai dengan 10 itu gratis uang sekolah 1 bulan. Tapi di semester 6 dibuktikan dengan nilai rapot atau surat keterangan. Jadi misalnya mau mendaftar nih ke SMK Raksana 2 di semester 6-nya dia ranking 10 gitu. Nah, boleh buat surat keterangan bahwasanya dia ranking 10. Tapi ada hal lucu kemarin, Mos. Tahun yang lalu mungkin. Nah, dia ranking 10 ini, Mos. Ranking 10 di SMP asalnya. Gratis 1 bulan. Tapi lucunya di mana tuh, Mos? Ranking 10 dari 10 orang. Jadi gimana itu Pak? Ya tetap lah. Nah, gratis satu satu bulan. Bulan ya Nah, Pak. jadi mungkin itu bisa jadi bahan-bahan pertimbangan evaluasi juga kan untuk tahun-tahun berikutnya kan gimana apanya narasi yang dibuat lebih mengunci ya. Tapi kurasa ya nggak ada masalah juga ya Mas ya. Nah, namanya sifatnya kita membantu kan. Iya Pak. Saya rasa itu secara umum ya, kalau untuk alur pendaftaran boleh aja langsung datang ke sekolah. Nanti dilihat dulu apakah yang disampaikan kepala sekolah ini sesuai dengan fakta lah bisa dibilang. Nah, atau cek lokasi dulu, tanya-tanya dulu, lihat sana sini, datang aja ke sekolah di Jalan Gajah Mada nomor 20. Nah, kalau secara online yang di luar kota juga sebenarnya bisa. Nah, tapi nanti lebih detail langsung aja adminnya dihubungi, nanti dipandu oleh adminnya. Ini Pak Amos ini luar biasa ini konsistennya untuk jadi admin sosmed ya, admin sosmed Yayasan Pendidikan Raksana. Kurasa 24 jam, misalnya jam 12 malam kalian WA, pasti dibalasnya ini kurasa. Betul Pak. Jadi saya juga salut lah nengok admin host ini, Pak Amos ini. Konsistennya untuk mengadakan live itu bagus lah, keren. Nah,
Gitu kira-kira Mos untuk alur pendaftaran sama hal-hal yang bisa didapat ketika calon siswa mendaftar di Yayasan Pendidikan Raksana. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian Pak yang terakhir nih untuk penutup Iya, kita ya. Pak, mungkin ada nggak yang hal yang perlu Bapak sampaikan yang penting untuk calon siswa-siswi atau Bapak Ibu yang masih ragu Pak untuk mensekolahkan anaknya bersekolah di Yayasan Pendidikan Raksana Pak? Nah, mungkin kalau misalnya ditanya masih ragu untuk meyakinkan calon siswa untuk mendaftar di Yayasan Pendidikan Raksana, nah secara sederhananya kamu boleh langsung datang ke sekolah. Nah, lihat sekolahnya, lihat tempatnya, lalu tanya jurusan-jurusan yang mau kau masuki. Nah, lalu boleh dibandingkan dengan sekolah lain juga. Nah, jadi bagi Yayasan Pendidikan Raksana, apa yang disampaikan selama ini, selama live mungkin kan, nah itu udah menunjukkan bahwasanya memang begini loh sekolah di Yayasan Pendidikan Raksana. Jadi memang udah langsungnya diperlihatkan, dipertontonkan. Jadi secara langsung juga memang kamu sudah bisa yang memilih. Nah, jadi harapan saya ketika memang sudah tahu tentang Yayasan Pendidikan Raksana melalui live streaming ini, nah harapan saya pilihlah, buatlah keputusanmu. Nah, jadi harapan kita di Yayasan Pendidikan Raksana, keputusan yang kamu pilih ya bergabunglah di Yayasan Pendidikan Raksana. Mungkin secara khusus di SMK Raksana 2 ketika memang bakat dan talentamu di bidang itu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas, untuk pertanyaan terakhir. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Riki untuk menemani kita live di hari ini ya Pak. Oke. Semoga semakin banyak adik-adik atau calon siswa-siswi Raksana yang mendaftar ya, khususnya di bulan ini karena beberapa kuota sudah terpenuhi dan juga beberapa siswa-siswi di SMK Raksana 2 sudah cukup banyak ya Pak, sudah cukup banyak Lumayan. mendaftar. Ya, sudah cukup lumayan teman-teman. Jadi bagi kalian masih ada kesempatan ya teman-teman, masih ada kesempatan untuk mendaftar khususnya di bulan ini. Langsung datang aja ke Yayasan Pendidikan Raksana untuk mendaftarkan diri. Nah, sebelum itu mungkin Pak Riki izin Bapak live dulu Pak. Iya ya, live ya, Mas. Tapi ngomong-ngomong kameramen ini bagus sekali ya, Mas. Bersih kali Efek wajahku itu di Pak. sini. Live ya. Live Pak ya. Live. Nah, ini Izin ya Pak. yang nggak dapat. Langsung aja dari situ, Mas, dari admin. Oke Pak. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau mendaftar di bulan ini, langsung ini aja langsung datang ke Oke, jadi bagi teman langsung datang aja ya ke Yayasan Pendidikan Raksana. Kita masih buka pendaftaran mulai dari pukul 8 pagi sampai nanti sore jam 3.30. Jadi kita masih buka ya, masih buka pendaftaran untuk di gelombang kedua di setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Dan Mimin juga mengingatkan ya untuk gelombang kedua pertanggal hari ini dimulai ya. Dimulai pertanggal hari ini pertanggal 1. Jadi bagi kalian mau mendaftar masih bisa, kalian hanya perlu membawa berkas persyaratan dan juga biaya SPP di bulan Juli, kemudian juga membawa uang baju olahraga. Pak, ngambil bajunya kapan? Nanti dikabarin ya. Seminggu sebelum tanggal 13 akan dikabarin ya melalui WhatsApp yang kalian udah isi di formulir ya. Nanti akan dikabarin melalui nomor WhatsApp yang kalian isi di formulir tadi kemarin yang kalian daftar. Kayak gitu ya teman-teman. Juga disampaikan ya untuk mulai pembelajaran kita atau tahun ajaran baru tuh di tanggal 13 Juli. Di tanggal 13 Juli dan kemudian juga untuk masa pengenalan lingkungan sekolah itu dimulai tanggal 13 Juli juga. Jadi bertepatan ya, bertepatan dengan tanggal masuk untuk memulai tahun ajaran baru. Jadi bagi teman-teman diingat kita tanggal masuk tanggal 13 Juli. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mau lanjut SMP, SMA, SMK Raksana 1 maupun SMK Raksana 2, di sini kita masih buka pendaftaran sampai di akhir bulan Juli nanti. Sampai di akhir bulan Juli. Jadi untuk uang pendaftaran, uang pembangunan, uang buku paket dan sebagainya itu tidak ada. Jadi kalian hanya perlu untuk di bulan ini, oke Pak. Jadi bulan ini hanya perlu membawa biaya SPP 1 bulan dan kemudian juga membawa uang baju olahraga beserta berkas persyaratan.
Jadi untuk gratis SPP-nya tidak berlaku lagi ya teman-teman, karena gelombang satu sudah habis di bulan Juni kemarin, di hari kemarin ya tanggal 30 terakhir kita untuk di gelombang satu untuk mendapatkan gratis SPP 1 bulan. Jadi untuk di bulan ini mohon maaf banget ya teman-teman, kalian untuk SPP-nya di bulan Juli bayar ya teman-teman. Untuk di bulan Juli nanti bayar beserta uang baju olahraga ya. Kemudian untuk promo-promo lainnya seperti baju batik gratis, celana atau rok, kemudian topi dan dasi dan atribut sekolah itu masih berlaku ya teman-teman. Kalian masih berhak mendapatkan gratisan baju batik, celana atau rok, kemudian juga topi dasi dan atribut masing-masing nanti satu diberikan secara gratis oleh Yayasan Pendidikan Aksana bagi kalian yang mendaftar di bulan ini. Bagi siswa-siswi baru yang mendaftar di bulan ini, baik itu ke SMP, SMA, SMK Raksana 1 maupun ke SMK Raksana 2. Jadi cukup banyak banget ya teman-teman, cukup jelas banget ya tadi yang dijelaskan oleh Bapak Riki selaku Kepala Sekolah SMK Rasana 2. Cukup banyak banget fasilitas ekskul, kemudian juga kualitas bagaimana tenaga pengajar kita, guru Bapak Ibu guru kita mengajar, kemudian juga suasananya bagaimana, budaya kita juga bagaimana ya. Kalian bisa lihat tadi ya penjelasan dari Bapak Riki selaku Kepala Sekolah SMK Rasana 2. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau semisal kalian masih ragu, kalian boleh langsung survei deh. Kalian boleh langsung survei ke Yayasan Pendidikan Aksana, letak kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Nanti akan diarahkan oleh panitia pendaftaran maupun Bapak security kita atau satpam kita untuk membawa kalian keliling-keliling Yayasan Pendidikan Aksana. Atau juga misalnya kalian mager nih ke Yayasan Pendidikan Aksana, nanti saksikan aja live kita ya. Saksikan kita live di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita akan kembali keliling-keliling Yayasan Pendidikan Aksana. Kita akan melihat kelas-kelas, kemudian juga ruang praktik, kemudian juga laboratorium komputer, lapangan dan sebagainya. Kita akan seru-seruan di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu kita akan bakal live di jam 1 sampai jam 2 siang. Saksikan terus ya live kita di jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TikTok resmi Yayasan Pendidikan Raksana. Oh iya, Mimin hampir lupa nih. Besok kita masih ada live ya. Besok masih ada live. Kita akan live kembali bersama Capsek SMP Raksana, yaitu Ibu Citra Dewi. Karena kan kemarin seharusnya hari Sabtu ya. Karena kemarin kita Sabtu ada kendala live dengan Capsek SMP Raksana. Maka untuk pergantian jadwalnya kita akan buat besok ya untuk live-nya kita akan ngobrol santai bareng kepala sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi. Jadi jangan lupa ya diingat kita akan live besok dan Sabtu ya. Kita besok live-nya di jam 10 pagi ya teman-teman. Di jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Seperti tadi ya, kita akan ngobrol santai bareng kepala sekolah. Kalian boleh langsung sapa-sapa di kolom komentar. Boleh mau disampaikan apapun boleh banget di kolom komentarnya. Nanti pasti kita akan jawab, Ibu Kepsa kita pasti akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu teman-teman. Pak, pengambilan bajunya nanti taruh juga di sosial media yang lain ya Pak. Siap, siap. Nanti pasti kita taruh ya Kak Ca untuk pengumuman terkait pengambilan bajunya kapan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Mimin sampaikan. Mungkin tadi ada penyampaian yang kurang berkenan, baik itu dari Bapak Riki selaku Kepala Sekolah SMK Raksana 2, baik itu juga Mimin ya. Mungkin dalam penyampaian atau mungkin dalam live ini belum ada yang sempurna, mohon dimaafkan. Semoga nanti di live berikutnya kita bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih santai-santai lagi untuk menyapa adik-adik atau kakak-kakak alumni di sini. Mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak alumni yang sudah bantu. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke Yayasan Pendidikan Aksana. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah memilih Yayasan Pendidikan Aksana untuk melanjutkan di jenjang SMP, SMA maupun itu SMK. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa follow akun TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube kita biar nanti kalian nggak ketinggalan informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Raksana. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan ya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa besok di jam 10 sampai jam 11 siang hanya di TikTok resmi Yayasan Pendidikan Aksana. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye. Lagu sama Spotify. Soalnya